Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Selamat siang untuk rekan-rekan mahasiswa baik kelas A, B, dan C serta D ya yang mengambil mata kuliah fisika mekanik. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas berkaitan dengan usaha dan energi. Apa itu usaha, apa itu energi? Sebenarnya kita dalam kehidupan sehari-hari sudah menyinggung terkait materi ini ya, sudah melakukannya, sudah terlibat berkaitan dengan usaha dan energi yang kita lakukan. Oke, apa itu usaha? Usaha ini merupakan besarnya energi untuk merubah suatu posisi yang diberikan gaya, berarti ada suatu benda atau objek diberi gaya, maka si benda tersebut akan berpindah dengan usaha yang dilakukan oleh mungkin kita ya. Nah, ini di gambar sudah diilustrasikan di bawahnya ya. Usaha yang dilakukan suatu objek atau didefinisikan sebagai perkalian antara jarak yang ditempuh dengan gaya yang searah dengan perpindahannya. Untuk satuan usaha sendiri itu apa? Yaitu Joule, yang didefinisikan sebagai besarnya energi yang dibutuhkan untuk memberikan gaya sebesar 1 Newton sejauh 1 meter. Oleh sebab itu, kita bisa konversi nilai untuk 1 Joule sama dengan 1 Newton meter. Nah, ini ada sampling atau contoh ya, seseorang yang melakukan usaha untuk memindahkan suatu objek atau benda. Nah, dalam melakukan usaha ini, kita memberikan gaya. Gaya itu bisa gaya dorong ataupun gaya tarik ya. Teman-teman saya yakin semua sudah pernah melakukan hal tersebut terkait usaha ini. Oke. Selanjutnya untuk usaha sendiri dia dapat diterjemahkan dalam suatu persamaan W sama dengan F kali X atau usaha sama dengan gaya yang diberikan dikalikan jarak dari perpindahannya atau di sini S ya, perpindahan dari satu titik awal ke titik perpindahannya, sejauh berapa jaraknya. Jika dia membentuk sudut, maka akan ada theta. Jika dia ada gaya tarik yang membentuk sudut theta. Nah, ini bisa dicari dengan W sama dengan F cos theta kali perpindahannya. Di sini bisa dituliskan X ataupun S ya untuk perpindahannya, satuannya meter, sedangkan untuk gaya yang dilakukan yaitu Newton. Jadi untuk usaha maka satuannya Joule. Joule sama dengan atau sama dengan Newton meter. Nah, nilai usaha ternyata ini bisa bernilai positif ataupun negatif. Bagaimana penentuannya? Nah, ini tergantung dari arah gaya ya terhadap perpindahan suatu objek tersebut. Jika gaya yang diberikan pada objek, dia berlawanan arah dengan perpindahannya. Kalau ini searah ya. Kalau mungkin gayanya kayak yang ini, nah mungkin seharusnya satu ke sana, satu ke kanan dan ke kiri. Jadi ada perlawanan ya, berlawanan arah. Maka usaha yang diberikan bernilai negatif. Jika gaya yang diberikan searah dengan perpindahannya, berarti ini searah ya. Ternyata ini juga searah ya, kan dia dorong dan tarik dia arahnya ke sana. Maka objek tersebut memiliki usaha positif. Usaha juga dapat bernilai 0. Jika 0 berarti tidak ada ini ya, tidak ada atau tidak melakukan usaha. Jika diberikan gaya, namun jika tidak terjadi perpindahan, sudah pasti karena tidak ada usaha, pasti tidak ada perpindahan, nilainya 0. Gaya yang diberikan tegak lurus dengan perpindahannya. Atau cos theta-nya sama dengan cos 90 sama dengan 0. Nah, energi merupakan yang kedua ini energi ya. Energi ini merupakan kemampuan untuk melakukan usaha. Energi yang dibutuhkan untuk melakukan usaha tersebut. Nah, teman-teman pasti sudah tidak asing lagi ketika kita sudah membahas berkaitan dengan namanya energi kinetik, energi potensial, terus energi mekanik.
Apalagi yang anak SMK ya, setiap hari praktik di bengkel pasti berkaitan dengan energi kinetik, potensial ataupun mekanik secara tidak langsung pasti ketika praktik akan mengalami ini ya, atau bersinggungan dengan materi ini. Nah, ini untuk energi kinetik sendiri, ini merupakan energi gerak atau energi yang dimiliki benda atau objek karena geraknya. Energi kinetik ini berasal dari kata Yunani atau kinetikos yang artinya gerak. Nah, untuk energi kinetik ini dapat kita terjemahkan dalam sebuah rumus, yaitu EK sama dengan setengah massa benda kali kecepatan benda. Untuk satuannya apa? Sama dengan usaha, yaitu Joule. Jadi ketika kita mau melakukan usaha, berarti kita membutuhkan energi. Oke. Nah, ini untuk usaha, ini merupakan besarnya energi ya. Pada konteks ini, usaha merupakan perubahan energi. Hubungan usaha dengan energi kinetik ini dapat kita notasikan dengan W sama dengan delta EK sama dengan setengah massa kali percepatan atau V2 kuadrat dan V1 kuadrat atau selisih dari perubahan kecepatan. Berarti ada kecepatan awal dan kecepatan akhir dalam hal ini karena ada perubahan kecepatannya, selisihnya berapa gitu. Ini untuk menghitung suatu usaha yang dilakukan oleh suatu benda. Terus yang berikutnya ada namanya energi potensial. Apa itu energi potensial? Yaitu berkaitan dengan energi yang dimiliki oleh sebuah benda atau dimiliki benda karena posisinya atau bentuk maupun susunannya. Salah satu contoh energi potensial yaitu energi potensial gravitasi atau selanjutnya kita sebut dengan EP atau energi potensial. Ini disebabkan karena adanya gaya gravitasi. Suatu benda memiliki energi potensial yang besarnya jika masanya semakin besar dan ketinggiannya semakin tinggi. Oleh karena itu tadi kita sudah singgung karena posisinya, makanya berkaitan dengan berapa besarnya dan ketinggiannya berapa gitu karena berhubungan dengan si gravitasi juga ya, kayak gravitasi dalam energi potensial ini kita bisa selesaikan dengan persamaan rumus EP sama dengan massa kali gaya kecepatan gravitasi kalikan hanya berapa atau ketinggian bendanya atau EP sama dengan M kali G kali di sini untuk satuan dari EP sendiri yaitu Joule, sama ya dengan EK. Kalau EK atau kinetik tadi berkaitan dengan gerak, kalau potensial berarti dia berkaitan dengan posisinya, dalam hal ini pasti ada gravitasi dan ketinggian benda tersebut. Oke, nah ini hubungannya usaha dengan energi potensial bagaimana? Yaitu W sama dengan delta EP sama dengan massa kali gravitasi kalikan selisih dari perubahan ketinggian si benda tersebut atau H2 min H1 berapa. Nah, baru kita bisa selesaikan untuk mencari nilai dari usaha dengan energi potensial. Oke, selanjutnya ada namanya energi mekanik. Teman-teman mungkin ini ya, pasti pahamlah berkaitan dengan energi mekanik ini. Nah, energi mekanik ini merupakan bentuk energi yang berkaitan dengan gerak. Energi yaitu energi kinetik dan energi potensial merupakan bagian dari energi mekanik. Maka kita bisa selesaikan untuk energi mekanik ini yaitu melalui persamaan dengan EM sama dengan EK plus EP. Nah, ini kita bisa ilustrasikan ya. Ini untuk energi potensial, dia ada ketinggiannya. Ketika energi potensial menjadi energi kinetik, berarti ada apa? Kinetik. Kunci kinetik adalah ada gerak, berarti ada ketinggian dan
ada perpindahan atau si objek tersebut bergerak. Oleh karena itu kita bisa gabungkan antara energi kinetik dan potensial untuk menjadi suatu energi mekanik ini, atau EM sama dengan EK plus EP. Oke, untuk energi mekanik yang dimiliki suatu benda nilainya selalu konstan atau tetap pada setiap titik lintasan benda. Inilah yang disebut sebagai hukum kekekalan energi, ya. Nilainya selalu konstan pada setiap titik lintasan. Energi tidak dapat diciptakan ataupun dimusnahkan. Energi hanya dapat berubah bentuk dari satu bentuk ke bentuk lainnya. Maka untuk persamaan dari hukum kekekalan energi, kita bisa notasikan delta sama dengan 0, atau EM1 sama dengan EM2 sama dengan konstan, atau EK1 plus EP1 sama dengan EK2 plus EP2, atau energi mekanik untuk EM dan EM1 energi mekanik pada posisi pertama atau 1, dan EM2 adalah energi mekanik di posisi 2, ya. Oke. Kita lanjutkan untuk daya. Ini ya, daya adalah laju energi yang dihantarkan atau besarnya usaha yang dilakukan dalam selang waktu tertentu. Daya dapat dikatakan hasil bagi usaha terhadap waktu yang secara matematis dapat dituliskan dalam persamaan P sama dengan W per T. Di sini untuk P adalah daya, satuannya joule per second atau watt, ya. Terus untuk sama dengan per waktu, ya, usaha per waktu, ya, untuk daya, atau bisa dicari dengan persamaan rumus F kali S, berarti gaya dikalikan perpindahan, ya, S, ya, tadi, ya, terhadap waktu, sama dengan gaya dikalikan kecepatannya juga bisa. Jadi dalam penyelesaian seperti ini berarti rekan-rekan harus cermat ketika melihat problem dan masalah yang diketahui, menggunakan rumus yang mana, yang diketahui apa, menggunakan rumus yang pertama W per T ataupun Fs per T ataupun F kali kecepatannya. Oke, untuk efisiensi atau daya guna secara matematis dapat dirumuskan, yaitu efisiensi P2 per P1 atau daya keluaran dibagi daya input dikalikan 100%. Nah, ini untuk 1 horsepower atau daya kuda itu sama dengan 746 watt nih, ya, untuk konversi, dan 1 kilowatt ini merupakan 1000 watt, dan usaha dapat dinyatakan dengan kWh juga, ya, atau kilowatt hours, di mana 1 kWh ini merupakan nilainya adalah 1000 watt, 1 jam sama dengan 3,6 kali 10 pangkat 6 joule. Oke, berkaitan dengan usaha dan energi, nanti materinya bisa Anda simak kembali, dan untuk file PDF-nya juga sudah ada di Elita, silakan dipelajari rekan-rekan semua, dan untuk tugasnya bisa dikerjakan. Itu saja yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini, saya cukupkan. Wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.